Oke, kita masuk perkuliahan pengantar rekayasa perangkat lunak. Oke, sebelum kita mulai, saya izin perkenalan dulu. Saya Yadi Aditya Permana. Mungkin kalian bisa manggil saya ya Pak Yadi aja ya. Saya lulusan D3 JTK juga, lulus tahun 2000-an. Kemudian nerusin kuliah di Bandung, S2-nya di Bandung, dan mengajar juga di JTK itu dari tahun 2008 sampai sekarang, udah cukup lama ya. Nah, sebelumnya saya sebagai programmer, jadi pertama lulus saya langsung jadi programmer di banyak lah, di Telkom, di macam-macam, pokoknya dunia IT sebagai programmer atau sistem analis. Saya juga sampai sekarang masih cukup aktif di konsultan IT, jadi bantu-bantu rekan-rekan yang butuh tentang bagaimana sih buat ngurusin project IT atau masalah klien, masalah internal perusahaan di bidang IT. Nah, jadi di sini saya pengen coba share ke kalian semua mengenai gimana sih IT itu. Nah, pokoknya seru sebenarnya, apalagi khususnya di dalam software engineering ya, dalam pembangunan aplikasi itu kayak gimana, begitu ya. Oke, itu sekilas tentang saya. Nah, hari ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu pertama mengenai deskripsi mata kuliahnya itu apa sih sebenarnya, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, sistem penilaian dan materi. Nah, di sini sebenarnya yang banyaknya ya. Ini hanya pengenalan-pengenalan mata kuliahnya aja seperti apa. Yang pertama mengenai deskripsi mata kuliah. Nah, mungkin mata kuliah PRPL ini ada yang menyangka software engineering ya sebenarnya itu benar, cuman ada yang menyangka mata kuliah ini tuh banyak ngoding. Dan itu sebenarnya salah besar gitu ya, karena di sini nggak ada ngoding-ngodingnya. Jadi kalau misalnya kalian para programmer, wah nggak ada ngoding pak, nggak ramai, ya emang seperti itu. Di sini lebih ke overallnya, jadi di sini lebih ke konteksnya seperti apa, konfigurasi program bagaimana, datanya seperti apa, banyaknya di dokumentasi. Dokumentasinya akan seperti apa dan proses pengembangannya dalam kajian rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi di sini namanya software engineering itu sebenarnya cakupannya lebih besar daripada software development. Kalau kalian bilang, oh bikin aplikasi, ya itu adalah bagian dari software engineering. Jadi kita melihat dari kacamata besarnya. Kenapa penting mata kuliah ini? Ya karena ada beberapa hal yang harus kalian bisa atau kalian mampu gitu ya. Nah, kemampuan diharapkan pertama mahasiswa dapat menjelaskan peranan perangkat lunak yang ada di sekitarnya itu kita seperti apa. Nah, kemudian penting itu dua ini nih. Mahasiswa mampu menggunakan modeling tools dalam proses analisa berpendekatan secara struktural. Yang satu lagi, analisis sistem secara objek oriented. Dua bagian itu yang paling banyak dikejar atau dicecar ketika kalian tugas akhir. Jadi yang namanya tugas akhir, selama kalian pengembangan aplikasi, pengembangan sistem informasi, pembuatan sistem, pengembangannya pokoknya tentang pembangunan yang hubungan dengan sistem informasi atau aplikasi, pasti dua ini harus ada. Dan lamanya biasanya di sini, dokumentasinya nggak ada ini, nggak ada itu. Nah, di sini di mata kuliah ini kalian diharapkan bisa menguasai gimana sih menuliskan pendekatan secara analisis, secara struktural ataupun objek oriented. Yang terakhir adalah menjelaskan pentingnya dokumen kebutuhan perangkat lunak dan memahami dan dapat menggunakan dokumen SRS. Jadi kita cuma sampai SRS aja, cuma sampai analisis aja di sini. Pendalamannya. Mengenai overall software engineering itu seperti apa, nanti akan diberikan di mata kuliah teorinya ya. Nah, ini belajarnya kita apa aja sih? Ini sesuai RPS, jadi kita ada 16 pertemuan. 16 pertemuannya pasti dipotong sama 2 ETS dan EAS. Kemudian pertama itu pertemuan hari ini kita ngobrahas tentang peranan perangkat lunak dan sekitarnya. Jadi masih namanya juga pengantar, kemudian mata kuliahnya pengantar kan ya. Terus ini juga tentang pertemuan satu biasanya masih nyantai ya, masih peranan perangkat lunak di sekitar kita tuh kayak gimana. Yang kedua, nah ini mungkin yang kalian agak-agak belum tahu ya, atau yang pernah menggunakan ini. DFD di sini yang dari SMK ada. Siapa lagi? Oh banyak ya. Pernah pakai DFD? Pernah ya. Kalau SMK-nya RPL mungkin tahu. Kalau SMK-nya multimedia atau TKJ biasanya apa tuh Pak? David atau apa kan? Nah ini mungkin pernah mengenal ini ya.
Ini kita bahasnya jadi sebelum UTS, sebelum ETS kita bahas mengenai strukturalnya dulu. Kemudian setelah ETS baru kita bahas tentang object oriented. Diagram yang dipakai adalah kurang lebih seperti ini. Ini yang pasti harus kalian bikin nanti. Gimana sih bentuknya? Sebenarnya nggak susah asal tahu. Semuanya kayak gitu ya. Kita bisa asal tahu. Kalau nggak tahu ya pasti nggak akan bisa. Sebenarnya ini nggak terlalu sulit dalam menggambar diagram-diagram ini. Oke, kemudian sistem dan metode pembelajaran serta penilaiannya seperti apa. Jadi nanti tugas pasti diberikan via LMS, kita menggunakan e-learning, Polban ACID. Mungkin kelas ini udah dibuka tadi sama saya untuk PRPL. Materi ini juga kayaknya udah ada juga di sana, nanti bisa kalian cek. Kalau ada yang belum bisa akses, tolong kabarin biar saya kasih akses. Takutnya nggak masuk ke dalam grup yang saya kasih akses. Nah, bentuk pembelajarnya seperti ini. Jadi praktikum ini nggak terus-terusan saya ngomong selama 6 jam ya, karena saya juga pasti kelelahan ya dengerin saya ngomong gak jelas. Kemudian ada diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Selanjutnya penilaiannya seperti ini. Kalau misalnya mau dirubah silakan. EAS-nya 40%, jadi hidup kalian tergantung di EAS. Kemudian ETS-nya 30%, tugas mandiri atau kelompok 20%, keaktifan di kelasnya 10%. Jadi ada tugas besar, ini sih bisa tugas mandiri yang simpel-simpel. Nah, karena kan tadi kita cek, sorry. Nah, di sini kan, ini pasti semua itu nanti digabung dokumennya. Jadi satu dokumen, nah itu yang dikumpulkan ketika UTS. Ini juga dikumpulkan menjadi satu nilai tugas besar untuk UAS seperti itu. Jadi UASnya biasanya seperti itu. Oke, ini mau dirubah atau enggak? Udah cukup nilainya segini ya. Oke, kita lanjut. Nah, rubrik penilaian tugas biasanya seperti ini. Jadi mahasiswa menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Ini juga sama ada di RPS. Melengkapi tugas dan materi yang didapat dari sumber lainnya sebagai referensi. Jadi kalian semakin banyak referensi kalian tulisin dalam menuliskan tugas dan kalian catatkan juga referensinya dari mana, itu pasti akan menjadi lebih baik. Yang keduanya juga ini kurang lengkap dan rapi, cuman besar dari referensi itu 70 sampai 90. Cukup baik, kurang sistematis, dapatnya segini. Menyelesaikan tugas kurang baik, nah ini nih kalian biasanya minimal dapat 40 lah ya. Nah, karena kalau tidak menyelesaikan tugas dapatnya 40. Referensi yang saya gunakan ada ini, yang pertama Edward Yordan. Ini buku lama tahun 1989 ya, mungkin kalian belum lahir ya. Kalian di sini rata-rata lahir berapa sih? 2021 ya? 2001 ya? 2004? 2004 ya? Masih muda ya? Saya yang ketuaan gitu. 1989 ini bukunya zaman saya kuliah dan PDF-nya kalian pasti susah mencarinya. Kalau ada pun PDF-nya pasti hasil scanan ini. Saya pernah dapat juga hasil scanan dan masih readable gitu, masih bisa dibaca, cuman gambarnya nggak bagus untuk di copy text itu susah, harus ulang. Kemudian untuk ini buat strukturalnya menggunakan ini, untuk objek orientednya saya menggunakan bukunya ini standar UML yang menggunakan ini. Kemudian kita pakai ini nih nanti applying UML dari Larma. Saya cari bukunya sesuai dengan kelahiran kalian. Kebenaran ini saya baru juga tahu. Kemudian ini ada buku yang agak baru, yang Summerfield. Ini udah edisi ke-9. Ini biasanya banyak dipakai nanti. Mungkin Pak Irwan juga akan menggunakan buku ini. Ada ini lagi dari kita, saya menggunakan template IEEE-nya buat SRS. Nanti kalian juga biasanya SDD-nya atau dokumen-dokumen teknisnya. Nah, biasanya ngambilnya kita dari standarnya IEEE. IEEE-nya yang 12207. Nanti saya share lah habis UTS kayaknya. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita masuk ke materi ya sekarang. Jadi materi itu tentang software engineering. Ini bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya bahasa Indonesianya ya ini pengantar rekayasa perangkat lunak. Nah, penting nggak sih sebenarnya si software itu? Kalau misalnya kita ngomongin perangkat lunak itu kan bahasa Inggris itu software ya. Pentingkah sebuah software? Nah, kalau misalnya kita lihat yang namanya software itu udah mempengaruhi hidup kita banget ya. Jadi kalau misalnya kita hidup tanpa software, apakah mungkin atau enggak? Nah, kalian sendiri pasti ini membutuhkan ya. Ada yang bisa cerita kira-kira kalian pakai di mana?
Marsha, ya gimana? Di TV, oke, di TV ada software ini? Ada ya, saya bisa nonton Netflix sekarang ya kalau mau. Cuman masalahnya belum login ya, jadi nggak bisa nonton. Oke, di mana lagi kira-kira? Aulia Nurul. Di laptop ya udah tadi, di PC katanya komputer. Hmm? Nggak pernah lihat lagi selain di handphone dan di laptop dan di TV? Di kendaraan? Ada software di kendaraan? Ada ya? Oh ya. Apa namanya? Juken juken apa gitu. Juker. Pernah udah Oh, nonton. oke di kendaraan ya. Oh, kendaraan yang bisa nyetir sendiri gitu ya? Oh enggak. Oh enggak, enggak. Nyeting nyeting Oh nyeting. Kalau kendaraan yang bisa nyetir sendiri tahu kalian? itu ya. Ada nggak? Tesla Tesla. Tesla ya bisa nyetir sendiri. Jadi kalau masalah nggak hanya harus Tesla aja ya, mungkin sekarang-sekarang kayak dari Honda itu mengeluarkan Honda Sensing, dia bisa balik jalur. Kalau misalnya kita keluar jalur, balik lagi. Jadi pasang kamera di mana-mana. Dari Toyota juga ada Toyota Safety Sense ya, TSS. Juga sama. Jadi kalau misalnya kita lagi biasa di jalan digas terus, kitanya ngantuk, dia bisa otomatis ngerem sendiri. Nah, kan keren ya. Nah, jadi yang namanya aplikasi itu pasti udah banyak ya di mana-mana ya. Nih misalnya contohnya hmm, di sini. Nah ini kalian pernah naik kayak ginian? Kalau di Jakarta namanya apa? Apa? TJ ya, Transjakarta ya. Kalau kalau pertama-tama keluar ini disebutnya apa? Busway ya. Kenapa dipanggil busway? Karena ada namanya tulisan busway gitu ya di trotoar. Jadi namanya apa? Busway. Padahal jalan bis itu. Ini Transjakarta. Di Bandung juga ada ya. Apa namanya? Damri. Bukan. Teman bis itu. Teman bus. Ada yang pernah naik itu? Belum ada? Jadi kalian kalau belum main-main nanti ke kota saya ya, ke Bale Endah itu ada. Saya orang Bale Endah, bukan orang sih, saya tinggal di sana. Saya aslinya mah Gunung Batu dekat di sini. Di Bale Endah itu ada Bale Endah BC itu ya, ada kayak gini juga. Nah di sini ada aplikasi nggak sih kira-kira di dalamnya? Ada yang pernah naik teman bis kayak gitu nggak? Di sini ada yang pernah naik? Zaman gratisan mungkin? Oh pernah. Gimana? Coba cerita. Ada aplikasinya nggak di sana? Kayak gimana aplikasinya? Siapa namanya? Atali ya? Gimana? Yang kayak gimana? Oke, salah satunya di sana ada e-payment juga ya. E-payment gateway. Jadi kita masuk tuh harus bayar langsung. Kalau misalnya harus pakai apa? E-money ya. E-money kita masukin ke sana, dia langsung ngurangin. Ya itu adalah salah satu aplikasinya. Selain itu juga mereka ada ininya juga. Saya nggak tahu, belum pernah juga saya naik ya. Saya kalau dulu zaman kerja di Jakarta ya pasti setiap lewat tempat pemberhentian mana tuh ada tulisan Pecenongan. Silakan berhenti. Terus kemana? Sultan, masjid apa? Yang gede itu Istiqlal. Berhenti lagi. Jadi setiap itu tuh pasti oh ini ada aplikasinya pasti. Bukan si supirnya Pecenongan, bukan kayak gitu. Ada aplikasinya di dalam sana, jadi si situnya tinggal nyalain sekarang udah di mana, sekarang udah di mana. Seperti itu. Jadi udah ada aplikasinya, nggak hanya bis yang cuma lewat-lewat semuanya mekanik gitu ya. Di dalamnya ada sistemnya juga. Kemudian di sini ini apalagi ya, yang namanya pesawat terbang pasti lebih rumit lagi. Dulu saya pernah bikin di tahun berapa ya? 2002. 2002 ya, 2 tahun sebelum kalian lahir. Bikin aplikasi buat bikin rute pesawat terbang. Jadi kerjaannya dulu di Prancis ya, di kotanya Brest. Jadi dari Paris menuju Brest itu sekitar jaraknya seperti dari Bandung ke Surabaya. Cuman ditempuh dengan 3 jam saja karena pakai kereta yang super cepat itu 300 km per jam. Nah, di situ bikin aplikasinya jadi di sana tuh emang ujung-ujung apa? Ujung laut, ujung pulau gitu ya. Jadi mereka bikin aplikasi untuk ngetrace saya pesawat terbang patroli.
pengen bikin patroli dari sini ke sini muter lagi, bikin rute aja seperti itu. Nah, ternyata bikin kayak gitu tuh yang rumusnya tuh banyak banget. Jadi ketika saya berangkat titik sini tingginya berapa, kecepatannya berapa. Saya titik di sini bisa nggak? Nanti dicek ketika di titik di sini kecepatan sedikit itu nggak boleh. Karena dari jarak dari A ke B itu nggak mungkin dari sini 0 km/jam tiba-tiba di sini 300 km/jam itu nggak mungkin. Pesawatnya ini tuh kecepatan maksimumnya adalah segini. Wah, berarti nggak boleh. Kurangin kecepatannya seberapa. Ketinggiannya harus disetting lagi. Oke, tingginya oke. Titik sini tingginya ada di sini. Oh, nggak boleh kayak gini, terlalu tinggi, terlalu rendah. Pesawat bisa stall, bisa jatuh. Harus. Titik ketiganya lagi di sini, nggak boleh ada di sini karena ini ada rumus dari sini sini ke sini tuh terlalu nikuk gitu ya. Terlalu nukik nikuk. Terlalu nukik ya. Terlalu nukik jadi ini terlalu tajam jadi nggak boleh harus geser ke sini. Nah, bikin titik-titik gitu aja ternyata rumusnya itu satu buku gitu ya. Saya masukin rumusnya coba nulisnya manual gitu ya. Wah, bikin aplikasi itu tuh dulunya sih gampang bilangnya bikin aplikasi ini aja buat ngeruti pesawat. Terus ya cuman itu aja. Oh ya, bikin ternyata wah nggak dibilang gitu ada buku tebalnya rumusnya segitu tanda-tanda pesawat apa wah jadi rumit aja. Itu baru ngerute aja. Di dalam maskapai ini pastinya jauh lebih banyak lagi ya aplikasinya ya. Ketika kalian mau nyari terbang aja sekarang pakai apa biasanya aplikasinya? Traveloka ya. Nah, mulai booking ya. Sekarang kan udah enak ya. Booking tanggal segini ke sini, misalnya mau liburan kemana? Ke Semarang, nggak seru. Misalnya kemana? Ke Bali misalnya ya. Pesawatnya apa? Mau yang langsung atau nggak bisa ketahuan semua. Zaman dulu nggak akan bisa kayak gitu. Mereka semuanya sistemnya masih sistem apa? Sistem masih kayak konsol gitulah. Ingat saya waktu pesan pesawat terbang, dulu masih ada namanya Merpati ya, Merpati Airlines. Mesen Merpati itu dia ngecek dulu. Kita harus datang ke bironya. Bironya harus telepon, kalau nggak lewat sistemnya udah online sih, cuman nggak tahu saya nggak ngerti itu sistemnya kayak gimana. Dia ngecek keluar, oh tiketnya adanya jam segini, biayanya segini. Oh ya udah deh, kemahalan nggak jadi aja. Pesawat yang lain ada apa? Bapak maunya apa gitu? Yang ada apa gitu? Jadi dulu nggak bisa langsung keluar, wah ini nih rekomendasi yang murah ini, ya harus dicek satu-satu. Bangkunya ada pak, cuman minta dua, cuman bangkunya misah, itu murah. Waduh, nggak bisa ada bangku dempetan, nggak ada. Kayak gitu tuh dilakukan secara manual gitu ya. Ada orangnya mungkin di sana ngecekin sistemnya dan itu sangat-sangat merepotkan. Nah, sekarang udah mudah, semuanya udah dikerjakan oleh aplikasi seperti itu. Komunikasi, nah ini komunikasi, kalian tadi udah bilang ya handphone. Ini handphone legend beberapa di kirinya tuh. Ini zaman mungkin kakek kalian ya pernah punya handphone yang paling ujung gitu ya. Handphone masih segede bata, bener handphone segede bata itu emang yang namanya handphone buat ganjel pintu tuh emang ada gitu ya. Itu handphone awal-awal tuh mungkin tahun 80-an ya. Ini handphone tuh gede-gede, wah casannya seperti apa. Untung ketika saya zaman muda itu ini handphonenya keluarnya ini Nokia 3310 yang bisa bikin nada dering sendiri ini nih. Nada deringnya masih satu nada tet 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 gitu aja. Belum polifonik lah istilahnya dulu ya. Nah ini Nokia juga 3650. Ini handphone pertama yang bisa ada kameranya. Integrasi di dalamnya ini luar biasa ini. Zaman dulu sebenarnya ada Sony Ericsson ngeluarin cuman kameranya masih dipisah. R3R berapa ya? Saya lupa yang warna biru muda. Handphonenya kecil harus disambung dulu baru ada kameranya. Cuman yang pertama kali integrasi itu adalah ini 3650. Cuman masalahnya ini ABCD-nya ini pusing ini ya. Muter aja di sini ABC, DF, GH, wah muter gini. Cuman bawa handphone kayak gini tuh udah paling gaya lah se-Indonesia Raya tuh ya. Nah, mungkin ini salah satu handphone impian kalian mungkin ya. iPhone 14 apa Pro Max nih. Yang paling berapa? Hard disknya 256 tera misalnya. Nggak mungkin. Atau mau diisi apa. Dan di sini pasti aplikasinya beda-beda semua. Dari zaman yang paling kecil aja, yang zaman jadul aja itu pasti yang namanya aplikasi udah ada di dalamnya. Di sini udah mulai canggih, makin canggih dan sekarang makin orang malah bisa bikin aplikasi dan ditanam sendiri gitu ya di sini ya. Dari versi ini juga udah ada. Cuman di sini orang semakin apa ya? Semakin liar gitu ya untuk bikin aplikasi bisa ditanam di dalam sini. Oke, jadi yang namanya aplikasi itu ada di sekitar kita. Ini contohnya juga aplikasi buat gedang pintu.
Gagang pintu aja sekarang yang biasanya kayak gitu udah di banyak aplikasi di dalamnya ya. Ada fingerprintnya, ada kuncinya juga, macam-macam. Ada yang punya kayak ginian di rumahnya, kipas angin. Ini kipas angin, cuman biasanya untuk bersihin udara. Kemudian ini kulkas juga ini sebenarnya tahun 2017-an udah keluar kulkas seperti ini ya. Bisa nonton YouTube, bisa schedule, bisa nulis, bisa moto dan lain-lain. Yang pasti nggak bisa buat telepon gitu ya, susah. Halo gitu ya. Paling ini FaceTime atau apa video call mungkin masih bisa. Kemudian ini yang lucu ini kalian biasanya suka nge-gym. Nah, ini alat beratnya itu kita bisa setting. Kita mau berapa puluh kilo nih. Mau 50 kilo setting di sini. Nanti buat beratnya itu 50 kilo. Kita bikin 100 kilo ya di sini dia ada kabel di sini dia bikin beratnya 100 kilo. Jadi nggak usah masang-masang barbel lagi. Kita cukup seperti ini. Nah, inilah kecanggihan software di kita itu udah macam-macam ya. Jadi yang namanya software itu udah banyak lah di mana-mana. Nah, cuman masalah utamanya yang namanya software itu rusak atau software itu gagal itu masih banyak juga. Mungkin kalian seringnya ngalamin aplikasinya ngebug gitu ya. Atau kalau main game, oh, ngeglitch nih misalnya ya. Cari tempat glitch, wah kita bisa apa eh, naikin level banyak gitu di sana. Nah ini contoh yang terkenal itu adalah pesawat terbang, bukan pesawat terbang ya. Ini kerugian gara-gara software failure, kegagalan software yang paling besar. Ini kita lihat apa ini. Oh ini suaranya di sini. Pause. Ah, Ariane 501 è il primo modello della nuova famiglia di bahasa apa ini? per cui sono previsti ben Bahasa Italia ya kayaknya. À tous de l'aider. Attention pour Nah ini déconfiner. bahasa Prancis ini beda lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Allumage. Décollage. Tous les paramètres effectifs sont normaux et la trajectoire est normale. Jadi pesawat ulang-alik ini meledak hanya kurang lebih dari 30 detik. Bukan sengaja untuk diledakkan ya ini ya. Nah, kehilangannya sekitar 370 miliar. Bukan miliar, million ya juta ini. M-nya dolar itu million itu juta, 370 juta dolar. Kalau dirupain berapa kira-kira? Banyak. Nah, banyak ini saya udah hitung ya. Nah, sekitar 5 triliun lah kerusakannya. Jadi masalah yang terjadi itu apa? Ya ternyata setelah diselidiki, setelah dicek kembali tentang kerusakan yang terjadi itu, ini gara-gara masalah programmer. Programnya kenapa? Karena kesalahan tipe data. Jadi ada tipe data yang nilainya float, itu dia masukkan ke variabel tipenya integer. Nah, jadi variabelnya itu, tipe integer itu tidak bisa menampung tipe float, akhirnya itu ada hold sistemnya, akhirnya ada yang harus dilepas, salah satu ininya, roketnya gagal melepas, akhirnya karena sistemnya hold terus, akhirnya panas dan meledak lah. Salah siapa? Programmer. Gitu. Ini ditelitinya banyak sebenarnya ya. Cuma saya ngelihat salah satu, oh ini
kesalahan itunya gara-gara di sistemnya. Ada kesalahan tipe data. Jadi kalian ketika bikin aplikasi tipe data itu menjadi suatu hal yang penting ya. Kalian kan senangnya apa? String terus ya. Tipe data yang gede integer semua ya. Padahal kan masih ada tipe data double word yang kecil-kecil yang bisa dipakai. Begitu. Oke. Nah, sekarang coba diskusikan dengan seorang temanmu. Bagaimana software dapat dikatakan gagal? Silakan, waktunya berapa menit? 5 menit aja cukup kali ya.